IG News kembali hadir bersama saya Sri Dewi Andayani dalam berita pilihan selama sepekan. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad melakukan pertemuan bersama Wali Kota Tangerang Arief Wismansyah. Pertemuan keduanya berlangsung pada Rabu pagi di kantor Wali Kota Tangerang. Kunjungan dalam masa reses DPR kali ini, Dasko mendengarkan berbagai aspirasi yang disampaikan oleh Wali Kota Tangerang Arief Wismansyah. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad melakukan pertemuan bersama Wali Kota Tangerang Arief Wismansyah yang didampingi Wakil Wali Kota Tangerang Syahrudin. Pertemuan keduanya berlangsung pada Rabu pagi di kantor Wali Kota Tangerang. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad Rabu pagi mengunjungi kantor Wali Kota Tangerang. Kunjungan dalam masa reses DPR kali ini, Dasko mendengarkan berbagai aspirasi yang disampaikan oleh Wali Kota Tangerang Arief Wismansyah. Usai melakukan pertemuan, Dasko menyatakan harapannya agar berbagai aspirasi yang disampaikan kepadanya dapat segera terrealisasi. Ya, yang pertama hari ini saya kunjungan reses ke Wali Kota Tangerang untuk menyerap aspirasi. Ada beberapa hal yang tadi sudah dipaparkan, antara lain mengenai masalah pengembangan asrama haji, lalu kemudian stadion bola yang harus juga segera selesai dan harus dimediasi dengan AP2 soal lahan dan sebagainya, dan lalu perkembangan soal klub bola Persikota Tangerang. Nah, mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan kita akan fasilitasi dan bisa segera terrealisasi. Gitu. Pengangkat dari DPR sendiri Pak, misalnya AP2 menemukan atau gimana? Ya, nanti kita akan fasilitasi karena memang tugas kita begitu. Dari Tangerang, tim IG News melaporkan. Dalam acara penanaman pohon untuk memperingati Hari Bumi 2021, di lapangan Parlemen Senayan Jakarta, Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan pesan kepada seluruh masyarakat untuk dapat merawat bumi dengan baik. Kegiatan menanam pohon yang ditunjukkan oleh Puan merupakan upaya untuk pemulihan dan pelestarian lingkungan alam Indonesia. Dalam acara penanaman pohon untuk memperingati Hari Bumi 2021 yang diselenggarakan di Kompleks Parlemen Jakarta, Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan pesan kepada seluruh masyarakat untuk dapat merawat bumi dengan baik. Puan mengatakan perlu upaya bersama dalam merawat bumi dan melestarikan lingkungan karena perubahan iklim atau climate change sudah mendunia, sehingga dalam upaya merawat bumi tidak mungkin hanya dilakukan sendiri. Kalau kita lihat bumi saat ini memang perlu untuk kita rawat bersama karena memang perubahan iklim atau climate change ini sudah menjadi isu yang sangat sensitif ataupun isu yang mendunia, dan tidak mungkin kita bisa merawat bumi ini hanya sendiri-sendiri dalam satu negara atau satu persatu negara, tapi memang harus sedunia. Mungkin ini merupakan satu acara kecil yang hanya bisa kita lakukan di DPR RI saja, tapi ini akan menjadi simbol bahwa kepedulian DPR RI kita semua akan untuk bisa merawat bumi ini menjadi lebih baik. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Sekjen apa saja yang akan ditanam, bahkan ada tanaman langka yang akan kita tanam di DPR RI ini. Yang menjadi masalah bukan menanamnya itu mudah sekali, hanya 5 menit. Tanah dicangkul, masukin tanamannya, siram-siram sedikit, foto-foto udah. Namun yang akan sulit adalah merawatnya. Ini menjadi tanggung jawab kita semua, bukan hanya kesekjenan, bukan hanya dari BURT, bukan hanya pimpinan, tapi kita semua. Jangan sampai nanti beberapa bulan lagi di saat musim kemarau kita lihat semuanya kering. Bahkan tanaman yang kita tanam juga semuanya kering. Nggak ada yang merawat, tidak ada yang menjaga. Tadi disampaikan juga bahwa ingin membuat bahwa DPR ini nantinya akan menjadi green building. Bahkan akan dibangun biosolar. Semua cita-cita dan ide-ide ini tentu saja saya sangat apresiasi. Namun yang akan lebih sulit lagi adalah bagaimana kemudian semua ide dan cita-cita ini akan bisa terimplementasi secara konkret. Saya ingin lihat bahwa memang
DPR ini akan menjadi green building, hijau, walaupun di musim kemarau. Dan tetap disiramin. Saya selalu bilang Bu Evita, itu kenapa tanamannya kering-kering terus. Jadi yang saya semprot sini dulu Pak, bukannya langsung ke sekjen, sini dulu. Kenapa nggak dia nyiramin? Iya, selangnya rusak lah, airnya nggak keluar lah. Ini mungkin karena ketua DPR-nya perempuan ya, jadi kalau saya lagi jalan di sebelah sana kering, tanamannya nggak ada. Terus dan masalahnya bukan mengganti tanaman itu suatu hal yang sangat mudah, tapi merawat tanaman itu. Jadi jangan nanti mati ganti lagi aja gitu, bukan. Tapi gimana merawat tanaman itu memang betul-betul hijau. Puan juga mengatakan bahwa acara menanam pohon ini adalah upaya kecil yang dilakukan DPR RI, namun menjadi simbol kepedulian untuk bisa merawat bumi menjadi lebih baik. Dengan menanam pohon pada Hari Bumi Sedunia atau Earth Day, yang diperingati setiap tanggal 22 April merupakan suatu dukungan yang ditunjukkan oleh Puan terhadap upaya untuk memulihkan dan melestarikan lingkungan serta alam Indonesia. Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Utut Adianto menyatakan hilangnya kapal selam KRI Nanggala 402 milik TNI Angkatan Laut di perairan Bali merupakan sinyal jelas bagi TNI untuk melakukan peremajaan pada alat utama sistem senjata atau alutsista. Utut Adianto mengajak Menteri Pertahanan, Panglima TNI dan seluruh jajarannya untuk melakukan pertemuan dengan Menteri Keuangan dan Presiden dalam rangka merumuskan masalah dan menciptakan solusi dari permasalahan yang terjadi. Nanggala 402 milik TNI Angkatan Laut di perairan Bali merupakan sinyal jelas bagi TNI untuk melakukan peremajaan pada alat utama sistem senjata atau alutsista. Politisi Partai PDIP ini mengajak Menteri Pertahanan, Panglima TNI dan seluruh jajarannya untuk melakukan pertemuan dengan Menteri Keuangan dan Presiden dalam rangka merumuskan masalah dan menciptakan solusi dari permasalahan yang terjadi. Utut Adianto mengatakan maksimalnya perawatan terhadap alutsista tetap saja akan menimbulkan risiko tinggi dikarenakan usia alutsista yang sudah tua. Sampai saat ini pencarian korban masih terus dilakukan oleh tim Basarnas dan pihak TNI. Lebih lanjut, dirinya mengimbau kepada TNI agar turut menjaga kepedulian dalam melakukan perawatan terhadap alat utama sistem senjata atau alutsista untuk menciptakan TNI yang hebat dan kuat. Belum ditemukannya kapal selam KRI kita berdoa semoga awak kapal semua bisa diselamatkan. Dan apabila tidak bisa diselamatkan, tentu kami berdoa yang terbaik untuk mereka yang gugur. Tetapi lagi-lagi ini adalah sinyal jelas bahwa TNI kita khususnya alutsista perlu peremajaan. Kita tidak ingin melihat ini kembali terjadi. Kita tahu baik Angkatan Laut maupun Angkatan Udara kita, misalnya Hercules kita sudah pada tua dan besar. Sekali lagi ini kebijakan besar. DPR ingin melihat TNI yang kuat. Jadi Saudara Menhan, Panglima TNI dan para kepala staf hendaknya duduk bareng dengan Menteri Keuangan dan tentu Bapak Presiden untuk merumuskan kita mau apa. Jadi kejadian-kejadian ini kan kita hanya bisa sedih dan semua pilu itu ada di keluarga. Mudah-mudahan ini yang terakhir yang terjadi, kita menjawab bukan hanya dengan doa, bukan hanya dengan pengharapan, tapi dengan langkah konkret, tentu dengan rasionalitas yang terbangun berapa anggaran kita yang tersedia. Sebelumnya, kapal selam KRI Nanggala 402 milik TNI Angkatan Laut hilang kontak di perairan Bali setelah diizinkan untuk melakukan penyelaman pada Rabu 21 April 2021 pukul 3 waktu Indonesia Tengah. Mengenai rencana reshuffle yang akan dilakukan oleh Presiden Joko Widodo, Wakil Ketua DPR RI Aziz Syamsuddin menanggapi bahwa hanya Presiden Joko Widodo yang memiliki kewenangan penuh mengenai figur-figur yang tepat dan dirinya juga menjelaskan belum bisa dipastikan kapan rencana reshuffle ini akan diselenggarakan. Kemungkinan hanya Ketua DPR RI Puan Maharani yang akan hadir dalam kegiatan dikarenakan kondisi pandemi COVID-19. Wakil Ketua DPR RI Aziz Syamsuddin memberikan pendapatnya mengenai rencana reshuffle yang akan dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Aziz mengatakan hanya Presiden Joko Widodo yang memiliki kewenangan penuh mengenai figur-figur yang tepat.
Dirinya juga menjelaskan rencana reshuffle ini belum bisa dipastikan kapan akan diselenggarakan, dan kemungkinan hanya Ketua DPR RI, Puan Maharani, yang akan hadir pada acara karena kondisi pandemi COVID-19. Pandangan-pandangan dari DPR itu kan sudah menjadi masukan bagian kompilasi yang akan menjadi pertimbangan Bapak Presiden dalam menentukan figur-figur mana yang akan duduk. Tapi DPR melihatnya lebih baik digabung ya, dilebur? Ini kan kembali yang dulu lagi. Memang secara riset dan development itu kan secara pengkajiannya jadi satu. Bang, kalau dari Golkar sendiri, apakah sudah ada informasi terkait reshuffle ini, Bang? Tadi bahkan saya jelasin bahwa kewenangan itu ada di Bapak Presiden. Jadi kami menyerahkan sepenuhnya itu kepada Bapak Presiden untuk menilai figur mana yang cocok, figur mana yang pas untuk di kementerian-kementerian posting. Dari Jakarta, Natasha Alko, Ilham Alfarisi melaporkan. Pemerintah secara resmi telah mengumumkan bahwa mudik dalam rangka Idul Fitri 2021 telah dilarang. Larangan ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK, Muhadjir Effendi pada 26 Maret 2021. Larangan mudik ini akan berlaku mulai tanggal 6 sampai 17 Mei 2021. Dan pada Jumat 16 April 2021, Presiden Joko Widodo secara khusus menyampaikan keterangan tentang larangan mudik lebaran pada tahun 2021. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Ramadan tahun ini adalah Ramadan kedua di tengah pandemi COVID-19 dan kita masih harus tetap mencegah penyebaran wabah COVID untuk tidak lebih meluas lagi. Untuk itu, sejak jauh-jauh hari, pemerintah telah memutuskan untuk melarang mudik pada Lebaran kali ini. Dan keputusan ini diambil melalui berbagai macam pertimbangan. Karena pengalaman tahun lalu terjadi tren kenaikan kasus setelah 4 kali libur panjang. Yang pertama, saat libur Idul Fitri tahun lalu, terjadi kenaikan kasus harian hingga 93%. Dan terjadi tingkat kematian mingguan hingga 66%. Kenaikan kasus COVID yang kedua terjadi saat libur panjang pada 20-23 Agustus 2020, di mana mengakibatkan terjadi kenaikan hingga 119% dan tingkat kematian mingguan meningkat hingga 57%. Yang ketiga terjadi saat libur panjang pada 28 Oktober hingga 1 November 2020, yang menyebabkan terjadinya kenaikan kasus COVID hingga 95%. Dan kenaikan tingkat kematian mingguan mencapai 75%. Dan terakhir yang keempat, terjadi kenaikan saat libur di akhir tahun 24 Desember 2020 sampai dengan 3 Januari 2021, mengakibatkan kenaikan jumlah kasus harian mencapai 78% dan kenaikan tingkat kematian mingguan hingga 46%. Pertimbangan lainnya adalah kita harus menjaga tren menurunnya kasus aktif di Indonesia dalam 2 bulan terakhir ini. Menurun dari 176.672 kasus pada 5 Februari 2021 dan pada 15 April 2021 menjadi 108.032 kasus. Penambahan kasus harian juga sudah relatif menurun. Kita pernah mengalami 14.000 hingga 15.000 kasus per hari pada bulan Januari 2021. Tapi kini berada di kisaran 4.000 sampai 6.000 kasus per hari. Tren kesembuhan pun terus mengalami peningkatan. Bila pada 1 Maret 2021 sebanyak 1.151.915 orang yang sembuh atau 85,88%,
dari total kasus. Maka di 15 April 2021 meningkat menjadi 1.438.254 pasien sembuh atau telah mencapai 90,5% sembuh dari total kasus. Oleh karena itu kita harus betul-betul menjaga bersama momentum yang sangat baik. Untuk itulah pada Lebaran kali ini pemerintah memutuskan melarang mudik bagi ASN, TNI, Polri, pegawai BUMN, karyawan swasta, dan seluruh masyarakat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya hormati, saya mengerti kita semuanya pasti rindu sanak saudara di saat-saat seperti ini, apalagi di Lebaran nanti, tapi mari kita utamakan keselamatan bersama dengan tidak mudik ke kampung halaman. Mari kita isi Ramadan dengan ikhtiar memutus rantai penularan wabah demi keselamatan seluruh sanak saudara kita dan juga diri kita sendiri dan seluruh masyarakat. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala meridhoi kita dan memberkahi bangsa Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lantas bagaimana situasi di sejumlah terminal dan stasiun yang mengangkut penumpang antar kota dan antar provinsi? Berikut laporan tim liputan kami dari sejumlah terminal dan stasiun di wilayah Jakarta. Saat ini saya sedang berada di Terminal Kalideres, Jakarta Barat. Sebagaimana diberlakukannya larangan mudik oleh pemerintah, yang mana tertuang dalam Surat Edaran Kepala Satgas Penanganan COVID-19 nomor 13 tahun 2021 tentang peniadaan mudik pada bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri tahun 1442 Hijriah selama 6-17 Mei 2021. Melalui surat edaran ini, pemerintah tegas melarang masyarakat melakukan kegiatan mudik Lebaran tahun ini demi mencegah penularan virus corona. Dan hari ini pertanggal 17 April 2021, Terminal Kalideres terpantau masih normal seperti hari biasa. Pengelola terminal pun mengatakan belum adanya peningkatan penumpang yang akan melakukan mudik lebih dulu. Terima kasih. Jadi pemantauan kami di lapangan di Terminal Kalideres ini sampai saat ini belum ada lonjakan. Jadi seperti hari-hari biasa. Jadi sampai saat ini dari mulai awal puasa sampai saat ini yaitu normal seperti hari-hari biasa. Untuk setelah saya berkoordinasi dengan perusahaan-perusahaan yang ada di Terminal Kalideres, PO agen-agen tersebut, bahwa sampai saat ini masih normal seperti biasa. Jadi memang kelihatannya ini agak ramai, tapi memang ini rutinitas seperti tujuan-tujuan favorit yang rutinitas tidak Lebaran maupun hari biasa. Ini seperti Padang dan Sumatera ya, Sumatera dan juga khususnya Jawa Tengah, Purwokerto dan juga sekitar Kebumen dan juga Wonosobo. Jadi rutinitas seperti hari-hari biasa. Nah untuk Padang juga seperti biasa. Jadi rutinitas seperti biasa, tidak ada lonjakan. Jadi memang favorit di Terminal Kalideres ini lebih favoritnya Sumatera dan Jawa Tengah. Kalau buat ada syaratnya nggak sih Pak, jawab COVID ini apakah harus ada tes buat keluar, buat naik bus? Baik, untuk selama COVID dari tahun yang lalu hingga saat ini kita masih menggunakan tetap protokol kesehatan. Terutama kita periksa suhu tubuh di pintu masuk dan juga kita buatkan data yang namanya aplikasi CLM, Corona Lake Metric. Nah itu kita buatkan untuk penumpang, setiap penumpang yang akan menaiki bus di Terminal Kalideres. Dan juga kita selalu menghimbau kepada seluruh agen dan juga di bis agar selalu menyediakan yang namanya hand sanitizer. Betul, jadi kita sudah rapat dengan Kementerian Perhubungan dengan adanya Genos. Kita juga sudah mendapatkan dari Kementerian Perhubungan
yang kemarin dari staf kami rapat di sana, dan juga kita sudah dikirimkan alat diagnos dan juga alat pendukungnya seperti laptop atau komputer. Nanti itu dibiayai atau apa tadi? Diagnosnya atau gratis? Itu gratis dari Kementerian Perhubungan ya. Itu alat itu gratis dari Kementerian Perhubungan, kita dikirim untuk dipergunakan nanti di Terminal Kalideres ini, dan kita tinggal sudah mempersiapkan, nanti akan kita pergunakan se-efektif mungkin. Terkait dengan adanya larangan mudik ya Pak, ini dari pencegahan upaya dari Kalideres gimana Pak? Baik, jadi kita tetap himbau kepada seluruh agen-agen di sini bahwa tanggal 6 Mei sampai dengan 17 Mei itu dilarang mudik. Tapi aslinya terminalnya bukannya ditutup, tetap mengadakan pelayanan. Yang ditutup itu hanya pelayanan antar kota antar provinsi. Kita di sini ada 2 terminal, jadi kita tetap melayani dalam kota dan juga Trans Jabodetabek seperti Depok, Bogor. Nah, itu kita ada angkutan namanya Trans Jabodetabek, tetap kita melayani. Jadi bukan ditutup total, jadi terminal tetap buka, cuman pelayanan antar kota yang tidak difungsikan sesuai dengan aturan pemerintah tanggal 6 sampai dengan 17 Mei. Jadi kalau sebelum 6 itu masih boleh ya? Untuk tanggal 6 itu masih boleh kita. Jadi masih banyak yang mau pulang atau mungkin ada keperluan keluarga. Mungkin kita juga kalau kita tanyakan dia ada keperluan keluarga, bukan hanya menyuri setar ya. Ya normal aja seperti hari-hari biasa. Kalau ini pernah mendengar keluh kesah dari pihak bus nggak Pak terkait adanya larangan mudik? Oh ya, tentunya ya, kami juga sudah sering tanya, tentunya karena Lebaran itu adalah misalnya panennya perusahaan bus ya, dan dia juga tetap mengeluh. Dia berupaya bagaimana supaya tidak ditutup, tapi itu kan sudah tentuan pemerintah. Namun demikian dia tetap mendukung tentuan pemerintah itu ya, dengan adanya penurunan tentu dia juga menurun ya dari hasil pendapatan dia hari-hari, tidak seperti Lebaran-Lebaran yang lalu-lalu. Ya, baik, terima kasih. Jadi kami tetap selalu menghimbau kepada seluruh yang beraktivitas di Terminal Kalideres ini, kami tetap menghimbau agar tetap menjaga kesehatan dan juga ikuti aturan pemerintah untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Dan kami juga di sini sudah menyediakan beberapa wastafel seperti untuk pencuci tangan, dan juga setiap agen bus sudah menyediakan hand sanitizer. Demikian juga di kendaraannya kami wajibkan, dan kami selalu himbau diwajibkan untuk selalu di bis dan juga di loket untuk menyediakan hand sanitizer. Mau ke Lampung. Nah, ini mau mudik atau pergi aja gitu. Mau mudik. Kenapa milih untuk mudik sekarang? Takutnya kalau di deket-deket waktu mau kayak H-7 atau -10 takutnya udah nggak boleh, malah tambah rame juga. Sebenarnya setuju nggak sih Kak dengan adanya larangan mudik ini? Gimana ya? Walaupun sebenarnya agak nyusahin sih, ada yang walaupun dilarang, tapi tetap aja masih ada yang kayak orang-orang yang pengen mudik gitu kan. Terus kalau bisa sih lebih tegas lagi gitu pemerintah ngelarangnya, terus nyari solusinya yang benar tuh gimana gitu. Pemerintah juga telah menetapkan aturan terkait larangan pengoperasian seluruh moda transportasi darat, laut, udara, dan kereta api pada 6 sampai 17 Mei 2021. Demikian laporan hari ini dari Jakarta, Naura Insyira, Halida Dianisina melaporkan untuk IG News. Ya, memasuki hari ke-7 bulan Ramadan, situasi di Terminal Kampung Rambutan ini masih tergolong kondusif dan belum ada lonjakan penumpang secara signifikan. Dan berdasarkan data yang kami peroleh dari Kepala Terminal di Kampung Rambutan ini, kondisi terminal masih tergolong sepi dibandingkan dengan sebelum bulan Ramadan dan terjadi penurunan hingga 40%. Hal ini juga dipengaruhi dengan adanya peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2021 terkait dengan adanya larangan mudik. Dan selama bulan Ramadan ini dikatakan bus antar kota yang diberangkatkan sekitar
180 sampai 190 bus per hari dibandingkan dengan sebelum bulan Ramadan yang mencapai 200 bus per hari. Dan pihak terminal terus melakukan sosialisasi kepada pihak operator bus dan penumpang agar menghentikan aktivitas dan layanan akap di Terminal Kampung Rambutan mulai tanggal 6 Mei sampai 17 Mei 2021. Baik, jadi memasuki hari ke-7 bulan Ramadan, kondisi penumpang di Terminal Kampung Rambutan bisa dikatakan masih agak sepi ya, belum ada lonjakan. Apalagi terkait dengan adanya larangan mudik nanti tanggal 6 sampai tanggal 17 Mei, itu penumpang belum terlihat ada lonjakan. Jadi masih dibilang sangat sepi jika dibandingkan dengan hari sebelum Ramadan ya. Itu terjadi penurunan malah sekitar 40%. Kalau untuk antar kota sendiri berapa bus yang berangkat? Untuk antar kota sendiri yang berangkat bus rata-rata ya selama bulan Ramadan ini sekitar 180 sampai 190 bus per hari. Ya, dibanding dengan sebelum Ramadan itu sekitar 200-an bus per hari. Itu untuk penumpang yang mudik atau hanya sekedar pulang ke kampung halaman? Untuk penumpang itu yang intinya yang menuju keluar daerah ya. Nah, kalau mudik kan identik dengan Lebaran. Jadi kalau sebelum Lebaran kita sebutnya yang menuju keluar daerah atau yang kampung halamannya. Ya, kalau untuk mengenai peraturan pemerintah yang pelarangan mudik, bagaimana sikap terminal menghadapinya? Jadi terkait dengan larangan mudik, kita melakukan sosialisasi terus kepada pihak operator bus maupun penumpang yang akan melakukan perjalanan dari Terminal Kampung Rambutan. Jadi kita menghimbau terus ya untuk larangan mudik tanggal 6 sampai tanggal 17. Jadi kita himbau ke penumpang atau operator bus agar tanggal 6 sampai tanggal 17 mereka bisa menghentikan aktivitas atau layanan akap di Terminal Kampung Rambutan. Apakah ada pengurangan tiket mudik atau itu gimana Pak? Untuk tiket sampai saat ini saya berkoordinasi dengan para operator bus. Jadi untuk sebelum tanggal 6 itu belum terlihat ada bookingan yang signifikan, jadi masih sepi lah hitungannya. Dengan Mulyana. Ke daerah Karangpucung, Mbak. Ke Karangpucung. Cilacap. Ya karena menyiasati aja Mbak ya, kebenaran juga udah nggak ada kerjaan gitu. Pasti kebenaran anak istri di sana, tinggal di sana gitu ya. Gitu aja sih Mbak dari saya dengan perihal pemerintah mengadakan dilarang mudik gitu ya tanggal 6 sampai tanggal 17 ya. Kita menyiasatinya ya lebih awal lebih baik lah kalau misalnya udah nggak ada kerjaan gitu aja. Harapan dari pemerintah memang cukup bagus sih Mbak, tapi memang kondisinya susah juga ya. Dalam arti kondisi dengan saat ini ya, kita juga repot nggak pulang juga, ngumpul-ngumpul juga tetap aja gitu. Susah juga sih Mbak, kita rakyat biasa aja sih, susah sih. Di jaga jarak tetap aja, kalau yang itu juga ngumpul-ngumpul kan sama aja. Ya udah gitu aja sih Mbak. Namanya Ardi Pak. Ardi. Mau ke Palembang nggak? Hanya pulang kampung aja gitu. Ya karena di sini udah nggak kerja. Iya, sini udah libur di kerjaan saya gitu kan. Kan ada peraturan pemerintah terkait pelarangan mudik. Tanggapan Bapak gimana? Ya nggak apa-apa, mungkin dia lagi untuk mencegah penyebaran gitu Mbak ya. Penyebaran COVID biar istilahnya cepat selesai gitu aja Mbak. Pendaftaran tiket di sini ada swab antigen nggak? Atau rapid harus banyak surat? Oh enggak ada. Enggak ada. Terus harapan untuk pemerintah gimana Pak? Ya dengan COVID ini. Ya mudah-mudahan cepat selesai aja pemerintah, biar yang penting biar cepat pulih lagi gitu kan. Perekonomiannya cepat pulih gitu aja. Demikian informasi kali ini dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Anjus Sitompul melaporkan untuk IG News. Saat ini saya sedang berada di stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Sejumlah warga memilih mudik lebih awal setelah pemerintah menetapkan larangan mudik pada tanggal 6 hingga 17 Mei 2021. Moda transportasi kereta api menjadi salah satu pilihan warga untuk mudik lebih awal.
Berdasarkan update informasi dari Humas Daop 1 Jakarta, Eva Hoirunisa, pada akhir pekan lalu hingga Senin 19 April 2021 tidak ada lonjakan pada penumpang. Namun pada hari Selasa 20 April 2021 telah terjadi kenaikan penumpang 2 kali lipat. Bagaimana diketahui, pada Selasa pekan lalu 13 April 2021 jumlah penumpang mencapai 611 dan pada hari Selasa 20 April 2021 naik menjadi 1.467 penumpang. Selama masa pandemi, seluruh operasional perjalanan kereta api masih berlangsung diatur sesuai protokol kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah melalui Satgas COVID-19 dan Kementerian Perhubungan. Sejumlah persyaratan juga diterapkan. Penumpang yang akan berangkat wajib memiliki berkas pemeriksaan COVID-19 dengan hasil negatif melalui PCR test, Genos test, atau rapid antigen. PT Kereta Api Indonesia juga mendukung upaya pemerintah dalam hal penanganan COVID-19, khususnya transportasi publik. Seluruh penumpang juga diwajibkan untuk mengikuti protokol kesehatan lainnya yang telah ditetapkan seperti memakai masker dan jaga jarak. Berikut wawancara kami dengan penumpang di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Kalau untuk mencegah penularan COVID, kalau saya setuju aja, karena kan kalau sudah mudik terlalu banyak kan, nanti penyebarannya juga semakin banyak. Karena kan sekarang kalau dilihat kan COVID sekarang sudah mulai melandai. Jadi ya kalau menurut saya sih setuju aja. Kenapa memilih mudik lebih sekarang, Bu? Mudik lebih awal? Iya, karena untuk mengurangi mobilisasi yang terlalu banyak. Jadi kan kalau sekarang masih nggak terlalu banyaknya mudik. Jadi bisa lebih lebih aman dulu lah. Kalau nanti mendekati hari raya kan terlalu banyak, jadi kadang kitanya juga sedikit riskan untuk masalah COVID-nya itu. Untuk syarat-syaratnya sendiri apakah sudah disiapkan, Ibu? Sudah, semuanya sudah, mulai dari tes Genus, terus dari tiketnya, sama untuk masker, sanitizer-nya sudah semua. Kalau saya rasa sih itu sebenarnya agak gimana ya, kurang setuju saya sebenarnya. Soalnya kalau misalkan kita nggak boleh mudik, tahun kemarin aja udah nggak mudik gitu loh. Bukan berarti kita mengindahkan peraturan pemerintah, tapi kita harus ada jalur-jalurnya, prosedurnya, seperti melaksanakan protokol kesehatan atau jaga jarak dan lain-lain. Gitu. Kenapa memilih mudik lebih awal nih, Pak? Biar nggak rame aja. Iya. Untuk persyaratannya sudah disiapkan, Pak? Sudah. Apa aja itu, Pak, persyaratannya? Tiket sama hasil tes Genos. Tes Genos ya? Iya. Apakah ada pesan dan saran untuk pemerintah terkait larangan mudik pada saat ini, Pak? Mungkin untuk kedepannya untuk larangan mudik ini dipertimbangkan kembali supaya masyarakat ini bisa agak lebih leluasa untuk menemui keluarganya yang ada di kampung. Gimana ya, sebenarnya antara setuju nggak setuju ya, karena kan tahun kemarin juga nggak boleh mudik gitu, jadi sebenarnya agak berat juga, tapi karena memang itu kondisinya memang sekarang kan pemerintah itu yang mungkin yang terbaik, peraturan yang terbaik, jadi ya ikutin aja gitu. Kenapa memilih mudik lebih awal ini? Karena kebetulan ibu mertua saya sakit di sana sendiri, jadi lebih awal aja gitu. Ada nggak nih, Mbak, pesan dan saran untuk pemerintah terkait larangan mudik untuk saat ini nih, Mbak? Kalau saya sendiri pribadi ya, kan sekarang udah ada nih vaksinasi, terus ada layanan rapid antigen segala macam, kayaknya nggak perlu terlalu ketat ya, Mbak ya, karena kan sekarang udah ada fasilitas itu, jadi kan bisa kita nggak usah ada larangan mudik, tapi lebih protokol kesehatannya lebih diperketat lagi, jadi untuk di fasilitas kendaraan atau itu bisa ditingkatkan lagi protokol kesehatannya, seperti itu. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Depananda melaporkan untuk IG News. Beralih ke berita selanjutnya, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI membongkar sindikat agen penyalur TKI ilegal di apartemen Puri Mansion, Kembangan, Jakarta Barat. Saat digeledah, petugas menemukan sejumlah dokumen keberangkatan TKI ke Turki yang menggunakan visa kunjungan. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI membongkar sindikat agen penyalur TKI ilegal di apartemen Puri Mansion, Kembangan, Jakarta Barat.
Dalam pengungkapan ini, BP2MI juga menggagalkan pemberangkatan sebanyak 27 tenaga kerja Indonesia ke Turki dan ke Dubai secara ilegal. 2 kamar apartemen di Puri Mansion Kembangan, Jakarta Barat malam tadi digerebek Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI. Dalam penggerebekan ini, petugas menggagalkan sebanyak 27 tenaga kerja Indonesia yang akan diberangkatkan oleh agen penyalur tenaga kerja ilegal ke Turki dan Dubai. Sebelum diamankan ke rumah binaan milik BP2MI, proses negosiasi terhadap para TKI ilegal ini sempat alot, lantaran para TKI ini telah mengeluarkan uang hingga puluhan juta rupiah dan menunggu selama 3 bulan lebih demi mendapatkan pekerjaan di luar negeri. Mereka khawatir uang yang telah dibayarkan ke agen penyalur tenaga kerja abal-abal ini tak kembali. Namun, dari hasil penyelidikan BP2MI, sudah lebih dari 100 tenaga kerja yang diberangkatkan melalui agen penyalur ilegal ini justru tak mendapatkan pekerjaan di luar negeri. Bahkan, BP2MI juga menemukan jika para TKI yang disalurkan melalui agen penyalur TKI bernama Savana ini menggunakan visa kunjungan kepada para tenaga kerja yang disalurkan. Selain itu, petugas juga berupaya menangkap pemilik agen penyalur TKI bodong ini dengan membuka paksa kamar apartemen yang digunakan pelaku. Namun saat dibuka, petugas hanya mendapatkan kamar kosong yang telah ditinggal pergi pelaku. Saat digeledah, petugas BP2MI menemukan sejumlah dokumen keberangkatan TKI ke Turki yang menggunakan visa kunjungan. Ini dokumen-dokumennya sudah kita ambil. Ini owner, ya, profil atas nama Orana Pandita. Di sini sebut owner, ya. Nah, tentu ini menjadi bukti-bukti yang kita kumpulkan untuk memperkuat proses laporan kita ke Barreskrim Polri. Yang 13 tadi di Harmoni, kemudian 10 di Puri Mansion kita akan bawa untuk kita amankan mereka. Kita berikan tempat tinggal, makan minum disiapkan oleh negara, semua peralatan mandi, handuk, ya, sikat gigi, odol, sabun disiapkan oleh negara. Ini bukti bahwa negara memang harus hadir. Perang melawan sindikat ini tidak boleh berhenti dan hukum harus bekerja. Ini yang kita inginkan. Tidak boleh ya siapapun mengambil keuntungan dengan memperjualbelikan anak bangsa, memperjualbelikan dan memperdagangkan manusia. Ini kejahatan luar biasa yang harus kita hadapi dengan cara-cara luar biasa. Dokumen dan sejumlah alat bukti yang ditemukan di kamar apartemen ini akan digunakan oleh BP2MI sebagai bukti laporan ke Barreskrim Polri atas dugaan perdagangan manusia. Sedangkan para TKI yang ditipu oleh agen penyalur TKI ilegal ini akan dibawa ke rumah binaan milik BP2MI untuk diberikan pelatihan dan diberikan pekerjaan kepada perusahaan asing yang bekerja sama dengan BP2MI. Dari Jakarta, tim IG News melaporkan. Dalam jumpa pers di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Said Abdullah memberikan klarifikasi mengenai video yang beredar tentang kabar miring dirinya yang membagikan uang kepada masyarakat di Sumeneb, Jawa Timur. Hal ini bermula dari beredarnya video kerumunan massa yang melibatkan nama Said Abdullah yang merupakan Ketua Banggar DPR RI. Di tengah kondisi pandemi COVID-19 saat ini, beredar video kerumunan massa terkait video yang melibatkan nama Said Abdullah, Ketua Banggar DPR RI. Dalam jumpa pers di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Said Abdullah memberikan klarifikasi terkait video yang beredar tentang kabar miring dirinya yang membagikan uang kepada masyarakat di Sumeneb, Jawa Timur. Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah menegaskan, dalam jumpa pers tidak ada pembagian uang di wakaf Abdullah, menurutnya wakaf itu musola kecil. Dalam wakaf itu juga dijelaskan sudah ada spanduk besar yang bertuliskan tidak ada pembagian zakat. Kemudian video itu diabadikan untuk sholat tarawih pertama di bulan Ramadan. Ia menjelaskan pihaknya sangat memahami dengan kondisi COVID-19 sekarang ini. Seperti diketahui sebelumnya, Badan Anggaran atau Banggar DPR RI pada tahun ini menyediakan dana sebesar 699 triliun untuk pemulihan dan penanganan COVID-19 bagi seluruh masyarakat Indonesia. Intinya, tidak ada pembagian uang di wakaf Abdullah. Wakaf itu musola kecil. Langgar kalau di Madura, ya. Itu pun wakaf Abdullah, itu pun sudah ada banner besar yang tertulis tidak ada pembagian zakat. Dan video itu saya buat untuk mengamanikan momen tarawih hari pertama bulan Ramadan tahun ini. Tapi kenapa beritanya jadi kesana kemari, saya jadi nggak nyaman. Kembali terjadi puluhan rumah dan kamar kontrakan di Jalan Keadilan Dalam, Taman Sari, Jakarta Barat hangus terbakar. Belum diketahui pasti penyebab dari kebakaran ini, namun diduga api berasal dari adanya konsleting listrik di salah satu rumah kontrakan warga.
Puluhan rumah dan kamar kontrakan di Jalan Keadilan Dalam, Taman Sari, Jakarta Barat hangus dilalap si jago merah. Belum diketahui pasti penyebab dari kebakaran ini, namun diduga api berasal dari korsleting listrik di salah satu rumah kontrakan. Kencangnya tiupan angin dan padatnya pemukiman membuat api dengan cepat membesar dan merambat pemukiman di Jalan Keadilan Dalam, Taman Sari, Jakarta Barat. Warga sekitar berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Bahkan sejumlah warga hanya bisa menangis pasrah melihat rumahnya terbakar api. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran tersebut, namun diduga api berasal dari korsleting listrik, kipas angin dari salah satu rumah kontrakan. Ada rumah pribadi, ada kontrakan campur semua. Oh, campur semua? Iya, rata-rata. Ini banyak nggak rumah kontrakannya? Banyak Pak, banyak kontrakan. Ada puluhan? Per petak ada puluhan ada. Terus Bang, ini Bang katanya dari apaan sih Bang infonya Bang? Ini sih kronologisnya saya dapat berita sih katanya dari kontrakan, dari kamar paling ujung. Katanya sih kipas katanya Pak. Korsleting kipas. Kipas katanya seperti itu. Kipasnya nggak dimatiin, jadi meleleh atau? Mungkin bisa jadi seperti itu. Saya dapat berita sih seperti itu dari warga. Langsung nyamber gitu? Langsung nyamber. Itu mereka juga nggak sempat bawa segala-galanya yang punya kontrak juga. Nah, adanya aja yang badan ini aja, saya juga badan ini aja. Petakan ya? Petakan ya, gitu. Dempet-dempet Bang? Dempet-dempet Pak, rapat banget. Api baru bisa dipadamkan setelah 1 jam kemudian, setelah 17 unit mobil pemadam kebakaran tiba di lokasi kejadian. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini dan kasusnya sedang ditangani Polsek Taman Sari, Jakarta Barat. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberikan bantuan kepada para korban kebakaran di Taman Sari, Jakarta Barat. Selain memberikan bantuan, Anies juga akan mempermudah pelayanan bagi para korban kebakaran untuk mengurus dokumen, serta surat-surat berharga yang tidak sempat diselamatkan oleh warga dalam musibah ini. Kunjungi lokasi kebakaran, Gubernur DKI Jakarta Anies Rashid Baswedan berikan bantuan kepada para korban. Selain memberikan bantuan, Anies juga akan mempermudah pelayanan bagi para korban kebakaran untuk mengurus dokumen dan surat-surat berharga yang tak sempat diselamatkan dalam musibah ini. Senin petang tadi, Gubernur DKI Jakarta Anies Rashid Baswedan mendatangi lokasi kebakaran ratusan rumah di Jalan Keadilan Dalam, Taman Sari, Jakarta Barat. Kedatangan Gubernur DKI Jakarta ini untuk meninjau langsung penanganan dan pelayanan terhadap para korban yang mencapai 1.268 jiwa. Tak hanya melihat langsung lokasi kebakaran, Anies juga mengunjungi para korban di lokasi pengungsian. Gubernur DKI Jakarta juga memberikan bantuan berupa kebutuhan pokok, berupa pakaian dan pangan kepada 400 kepala keluarga untuk bertahan selama di pengungsian. Selain itu, Pemprov DKI Jakarta akan mempermudah proses pelayanan untuk mengurus dokumen berharga seperti surat tanah dan bangunan yang tak sempat diselamatkan warga. Langkah yang dilakukan pemerintah adalah memastikan bahwa semua warga selamat, kemudian warga yang membutuhkan tempat sementara disiapkan tempat penampungan sementara. Begitu juga kebutuhan dasar seperti pelayanan kesehatan, kebutuhan pangan, kebutuhan sandang, semuanya disiapkan oleh Dinas Kesehatan dan BPBD. Jadi kita berharap para korban bisa tertangani sehingga mereka punya tempat sementara yang aman sambil secara bertahap melakukan recovery. Sekarang proses pembersihan sedang berlangsung. Jajaran wali kota mengerahkan dari semua berbagai kelurahan untuk dikirimkan tenaga membantu membersihkan, dan nanti secara bertahap warga bisa mulai membangun kembali sekaligus beraktivitas kembali. Tapi kebutuhan dasar bagi mereka di tempat penampungan dipastikan terpenuhi. Gitu. Pak Anies tadi kan sempat berdialog sama warga korban kebakaran Pak. Apa saja sih Pak yang mereka butuhkan? Kebutuhannya mendasar sama aja, kebutuhan terutama karena mereka rata-rata meninggalkan rumah tanpa membawa apapun. Jadi kebutuhan pangan, kebutuhan sandang itu yang menjadi utama. Lalu kalau ada kebutuhan kesehatan disiapkan, dan kami pastikan bahwa seluruh dokumen-dokumen akan disiapkan oleh pemerintah kota lewat kelurahan, kecamatan. Jadi KTP, kartu keluarga, kemudian surat ijazah, lalu semua dokumen-dokumen yang terbakar nanti akan dibantu proses pengurusannya agar mereka tetap memiliki status kependudukan yang sah, dan dokumen-dokumen yang rusak karena terbakar bisa diurus untuk mendapat gantinya. Pemerintah siap untuk menuntaskan proses itu.
Pak, untuk perbaikan rumah mereka nanti Pak sendiri akan dibantu oleh DKI Jakarta? Nanti dilakukan bertahap. Ini seperti kalau kejadian begini, yang penting pada fase ini adalah penyelamatan. Menyelamatkan semuanya, memastikan semua sehat, memastikan semua punya tempat tinggal sementara, baru kemudian secara bertahap bicara tentang recovery. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria juga turut mengunjungi warga korban kebakaran Taman Sari yang berada di tenda-tenda pengungsian. Pemprov DKI akan memastikan kebutuhan warga korban kebakaran Taman Sari dapat terpenuhi. Dan tak lupa Riza juga mengimbau kepada para pengungsi untuk tetap menaati protokol kesehatan COVID-19. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengunjungi warga korban kebakaran Taman Sari di tenda-tenda pengungsian Senin dini hari. Pemprov DKI pastikan kebutuhan warga korban kebakaran Taman Sari terpenuhi. Riza juga meminta agar pengungsi tetap mentaati protokol kesehatan. Dalam kunjungannya ke lokasi kebakaran di Jalan Keadilan Dalam, Taman Sari, Jakarta Barat, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria memastikan seluruh kebutuhan warga korban kebakaran terpenuhi. Dinas Sosial Pemprov DKI Jakarta juga telah mendirikan sejumlah tenda-tenda pengungsian, sebanyak 1.000 jiwa dari 250 kepala keluarga terpaksa mengungsi. Selain tenda, pengungsi juga membutuhkan makanan siap saji, keperluan anak-anak terutama bayi, terpal dan matras, serta selimut untuk tidur sementara para pengungsi. Pemprov DKI Jakarta juga menyiapkan perlengkapan sholat, serta makan sahur dan makanan berbuka agar warga korban kebakaran tetap dapat menjalani ibadah puasa. Ya, logistik pengungsi 100% dipenuhi oleh Pemprov, ada Pak Wali Kota, Camat, Lurah, ada Pak Sabdo, Kepala BPD sampai jajaran tingkat bawah, ada Dinsos yang mempersiapkan semua kebutuhan. Tidak hanya makan minum, tapi juga tempat tinggal sementara di tenda-tenda, di sekolah, di musola, di masjid semua disiapkan. Ya. Selimut semua, bahkan mukena, sarung kita akan siapkan semua, dan masker semua, obat-obatan yang dibutuhkan insya Allah semua disiapkan. Tidak ada, sejauh ini di Pemprov DKI Jakarta selama ini apabila terjadi tidak pernah ada masalah terkait kebutuhan sekunder, kebutuhan primer daripada warga. Sahur dan buka puasa dipastikan? Sahur, buka puasa dipastikan disiapkan. Ya. Bahkan kebutuhan anak-anak bayi juga disiapkan, ya, termasuk Pempros dan sebagainya. Pak, untuk... Dan juga Basnas, Basis juga siap di sini, PMI juga siap membantu. Pak, untuk ini kan masih di pandemi COVID Pak ya, ini untuk penanganan protokol kesehatannya bagaimana Pak? Ya, justru itu yang menjadi perhatian kita bersama. Biasanya ini kalau ada pengungsi kumpul, ya, perhatian terhadap masker kurang. Untuk itu kita minta seluruh kita semua jajaran aparat keluarga untuk saling mengingatkan, sekalipun kita dalam suasana yang di pengungsian, kemudian juga jumlah tempatnya terbatas, tetap harus memperhatikan protokol kesehatan. Jangan sampai kita sudah kehilangan harta benda rumah, kemudian kita juga terpapar COVID-19. Jadi kami minta supaya diperhatikan 3M. Tadi Pak Sabdo sudah membagikan masker seluruhnya dalam jumlah yang lebih dari cukup. Kami minta seluruh warga menggunakan masker, ya. Di dalam tenda pengungsian, Riza meminta agar pengungsi tetap mentaati protokol kesehatan meski dalam kondisi yang sulit. Kebakaran hebat melanda kawasan padat penduduk di Jalan Keadilan Dalam, Taman Sari, Jakarta Barat, Minggu sore kemarin. Sedikitnya 150 rumah warga hangus terbakar. Dari Jakarta, tim IG News melaporkan. Bulan Ramadan menjadi momen yang pas bagi umat muslim untuk berwisata religi. Dan salah satu wisata yang menarik untuk dikunjungi yakni adalah Masjid Agung Sunda Kelapa yang berada di Jalan Taman Sunda Kelapa nomor 16 Menteng, Jakarta Pusat. Saat ini saya sedang berada di Masjid Agung Sunda Kelapa di kawasan Jakarta Pusat. Ramadan menjadi momen yang pas bagi umat muslim untuk berwisata religi. Salah satu yang menarik adalah mengunjungi Masjid Agung Sunda Kelapa ini. Berbagai kegiatan Ramadan banyak dilakukan, mulai dari sholat tarawih berjamaah, kajian, dakwah online, olahraga rutin, hingga kegiatan sosial dilakukan oleh remaja masjid ini. Namun sangat disayangkan karena pandemi COVID-19, buka bersama ditiadakan mulai dari tahun kemarin hingga tahun ini. Tetapi di sekitar masjid banyak sekali pedagang yang menjual aksesoris dan makanan untuk berbuka puasa. Dengan siapa? Fadil nggak?
dari Remaja Islam Sunda Kelapa. Kira-kira selama bulan Ramadan ini ada kegiatan apa aja ya Kak di masjid ini? Jadi kalau di Masjid Agung Sunda Kelapa sendiri kita ada kegiatan tarawih berjamaah gitu ya untuk umum tentunya, dan juga itu dilakukan dengan protokol kesehatan ketat Mbak. Jadi kita harus cuci tangan terlebih dahulu, wajib pakai masker, dan juga membawa sejadah dari rumah gitu. Kemudian di siang harinya ba'da zuhur di Senin sampai Kamis kita ada kegiatan kajian rutin Mbak gitu yang diisi oleh para astatis dan juga dihadiri oleh umum juga seperti itu. Oh, jadi kegiatan setelah ba'da zuhur itu boleh untuk umum, siapa aja boleh masuk. Oke, terus kegiatan di remaja masjidnya sendiri ada kegiatan apa? Kalau di kegiatan remaja masjid sendiri, kita seperti yang biasa dilakukan, kita ada kegiatan olahraga setiap minggunya, kemudian ada kegiatan dakwah via online juga, dan juga kita nanti insya Allah akan ada kegiatan sosial juga di salah satu daerah di Jabodetabek gitu Mbak. Berapa kali? Kalau Mbaknya? 2 kalinya ini. 2 kali? Iya. Tujuan datang ke sini tuh untuk apa ya Kak? Satu buat ngabuburit, tuh sama sholat jamaah juga sih, buat tarawih juga nanti. Sama. Gimana kesannya setelah sering datang ke Sunda Kelapa ini ya Kak? Kesannya suka sih, soalnya kan di sini suka ada kajian juga, jadi sembari sholat jamaah juga dapat kajiannya gitu. Kesannya adem, soalnya masjidnya adem, terus kajiannya juga bagus-bagus. Bikin nagih kesini. Iya, bener. Berarti jauh gak sih dari rumah Mbak ke sini? Jauh gak sih? Kalau saya agak jauh, karena jauh ya? Jakarta Selatan kan ada sejam lah kurang lebih. Oke, sama Mbaknya juga? Aku lumayan, Jatinegara deket, soalnya di sini paling deket dari. Setelah ini kegiatannya mau ikut sholat tarawih atau langsung pulang atau buka di mana gitu? Iya, bukber dulu, tarawih, abis itu baru pulang. Di sini? Di sini. Oke, kita kali ke sini. Ini baru pertama kali kami ke Sunda Kelapa ini. Tujuan ke sini untuk apa ya Pak? Apa ya, sebenarnya kami sih mencanangkan Ramadan tahun ini itu memang saatnya bagi kami untuk berkeliling menuju masjid-masjid yang kami inginkan, dan salah satunya adalah Sunda Kelapa ini. Kenapa ya? Ini kan masjid sejarahnya tinggi banget ya. Cuma saya pengen kenal itu aja dan pengen kenal bentuk fisiknya seperti apa, Sunda Kelapa seperti apa, ya udah. Inilah baru pertama kali kami datang kemari gitu loh. Sekian laporan kali ini dari Jakarta, Natasha Alko di Pananda melaporkan untuk IG News. Demikian berita pilihan IG News kali ini. Tetap saksikan berita terkini di YouTube channel IG News dan website kami di www.ignews.co. Saya Sri Dewi Andayani beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa.